Kita sebulan ini bicara tentang closer to give. Bahkan sepanjang tahun ini kita bicara tentang bahwa kita punya Tuhan yang mau mendekat kepada kita. Dia bukan Tuhan yang jauh, tapi Tuhan yang mendekat, dan tujuan dia mendekat kepada kita adalah bukan untuk menghakimi kita, bukan untuk menakuti kita, bukan untuk membuat kita tertekan, tetapi dia datang mendekat kepada kita itu untuk memberi kepada kita. Amin. Dan saya mau mulai khotbah ini dengan sebuah kisah, saudara, tentang seorang anak di sebuah desa kecil bernama Tommy. Ini bukan Tommy yang soak, bukan ya, beda Tommy-nya. Di sebuah desa kecil hiduplah seorang anak kecil bernama Tommy. Dia cuma tinggal bersama dengan neneknya di sana. Dan seperti biasa, kira-kira 1 bulan, 2 bulan sekali, Tommy dan neneknya bakal pergi ke kota. Dan waktu di kota, karena menjelang Natal, dia melihat bahwa di sebuah etalase toko, dari kaca dari luar, dia melihat ada sebuah kado yang cantik sekali. Kadonya berwarna hijau, diikat dengan pita emas, bentuknya besar. Sebagai anak berumur 8 tahun, melihat kotak kado itu, dia betul-betul pengen tahu isinya apa. Dia bahkan pengen memilikinya. Dia pengen minta beli sama neneknya. Nenek, boleh nggak beliin kado itu? Tetapi Tommy tentu saja tahu bahwa neneknya tidak mampu membeli kado semahal itu. Dan mengapa sebenarnya Tommy mau kado itu? Karena dia mau memberikan kado itu buat neneknya. Dia merasa bahwa neneknya adalah orang yang paling menyayangi dia, dan Tommy belum pernah memberikan apapun kepada neneknya seumur hidupnya. Belum pernah. Tapi karena dia nggak punya uang, dia pulang ke desa, dan dia mencari kardus, mencari bahan-bahan cat, mencari berbagai alat yang dia bisa gunakan. Dia membuat sendiri sebuah kado yang bagi dia indah, yang bagi dia sempurna, yang dibuat dengan tangannya sendiri. Dia buat kado itu. Dan dia tunggu. Pada malam Natal, baru dia deketin neneknya, baru dia berkata sama neneknya, "Nek, ini loh, ini sebuah kado yang saya buat sendiri. Saya buat kado ini buat nenek. Tetapi nenek jangan sedih ya. Saya cuma bisa bikin kotak kadonya. Saya nggak punya apapun untuk diisi di dalam kotak kado ini. Kado ini isinya kosong. Nenek jangan sedih ya." Tetapi yang Tommy heran adalah neneknya berlinang air mata. Tetapi tidak terlihat sedih. Mukanya itu happy. Menurut Bapak Ibu, mengapa neneknya Tommy ini dia senang walaupun berlinang air mata? Apakah karena kotaknya itu isinya kosong lalu neneknya sedih? Bukan. Lalu mengapa neneknya walaupun berlinang air mata dia begitu senang? Mukanya kelihatan tersenyum. Dia panggil Tommy, "Tommy, kamu kesini, nenek mau peluk." Dia peluk si Tommy lalu berkata, "Tommy, kamu harus tahu, bagi nenek, kotak kado ini tidak pernah kosong. Isinya adalah penuh cinta daripada Tommy buat nenek." Itu yang buat nenek berlinang air mata, bukan karena sedih, tetapi karena apa? Karena yang paling penting bukan isi kadonya, tetapi kehadiran Tommy di dalam kehidupan nenek. Saudara, dari kisah ini kita belajar satu hal penting, bahwa sebenarnya yang paling penting bagi kita adalah soal Natal, itu bukan cuma pemberiannya. Memang Natal dari awalnya adalah kisah tentang pemberian, itu betul. Tetapi bukan bicara tentang pemberian orang Majus kepada Tuhan Yesus, emas, kemenyan, dan mur. Bukan cuma itu. Sesungguhnya dari awalnya Natal bicara tentang pemberian Tuhan kepada kita yang berupa isinya adalah apa? Kehadirannya. Betul? Betul? Saya senang sekali bahwa staf kita itu bikin lambang tema kita itu seperti ini. Ini pemberian Tuhan bagi kita, sebuah kado yang diikat dengan cinta dan isinya dilambangkan dengan palungan yang melambangkan kehadirannya bagi kita. Yang Tuhan mau beri kepada kita adalah bukan cuma sekadar kemewahan atau kesempurnaan atau perayaan.
Yang Tuhan mau beri kepada kita adalah sesuatu yang paling penting, yaitu kehadirannya. Dan sekali lagi kehadirannya itu dia mau berikan kepada kita karena apa? Karena dia mengasihi kita dengan luar biasa. Amin? Amin? Kita lihat dulu sebuah ayat firman Tuhan, kita baca sama-sama untuk belajar tentang kasih Tuhan itu seperti apa buat kita. Mari kita baca di layar saudara, di depan ada 1, 2, 3. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ini yang Tuhan mau berikan kepada kita. Kasih yang berbeda dengan apa yang biasa dunia tawarkan kepada kita. Itu bicara tentang kasih yang menghidupkan kita. Kasih Allah itu bukan cuma sekedar kasih yang bersifat romantis. Bukan cuma sekedar kasih yang sifatnya membuat kita terharu atau tersentuh. Kasih Allah bukan cuma sekedar untuk kita kenang dengan manis. Natal itu bukan cuma bicara soal mengenang kasih Tuhan yang manis. Kasih Allah itu berbeda dengan kasih manusia yang seringkali terbatas pada sifatnya sementara atau cuma simpati atau iba. Kita punya kasih Tuhan yang mampu memulihkan, memperbaharui, dan memberikan pada kita hidup yang kekal. Ngomong dulu kanan kiri saudara, katakan kasih Allah menghidupkan. Kita jangan pernah samakan kasih Tuhan dengan kasih manusia. Kasih manusia seringkali sifatnya sementara dan tergantung daripada situasi atau emosi atau mood. Betul? Betul? Saudara mau tahu kapan saya paling gampang marah sama istri saya? Waktu lagi apa? Coba siapa yang bisa tebak? Kapan? Cek Shopee? Itu tidak. Walaupun bunyi Shopee itu mengganggu saya setiap hari. Kapan saya paling mudah gampang marah dengan istri saya, saudara tahu? Ada dua situasi. Yang pertama, waktu saya sedang kelaparan, atau waktu saya kurang tidur. Saya bakal gampang marah dengan istri saya. Kasih saya sama istri saya sangat mengasihi dia. Saya sangat mengasihi anak-anak saya. Tetapi waktu saya sedang kurang tidur, atau kurang makan, kelaparan, ada waktunya, di mana itu menjadi seperti nggak sempurna. Namun kasih Tuhan bagi kita nggak terbatas keadaan kita. Firman Tuhan bakal berkata, bahkan Tuhan berkata, waktu kita masih berdosa, waktu kita tidak layak, Allah mau datang mendekat kepada kita, memberi kepada kita yang namanya Yesus. Dia mau kita punya hidup yang bukan cuma sekedar agar kita bertahan hidup, asal hidup. Yang Tuhan mau bagi kita, dan karena itu dia mengutus Yesus datang ke dalam dunia, adalah karena dia mau kita punya hidup yang bisa dinikmati. Ngomong kanan kiri, hidup bisa dinikmati. Itu yang Tuhan mau bagi kita. Karena itu dia susah-susah datang memberikan pada kita hidup yang berarti dan penuh makna. Walau sebenarnya, bukannya kita nggak bisa hidup tanpa kasih Tuhan. Oh, kita bisa hidup tanpa kasih Tuhan. Namun hidup tanpa Allah seringkali hanya akan membuat kita terfokus pada hal duniawi yang sifatnya kesenangan, prestasi, atau keamanan sementara. Dan semua ini, kesenangan, prestasi, keamanan, tidak bakal pernah memenuhi kebutuhan jiwa kita yang paling dalam. Tidak bakal bisa membuat kita punya hidup yang bisa kita nikmati dengan sungguh. Sebab kalau memang kesenangan, prestasi, atau keamanan dapat membuat kita berarti, kita tidak bakal pernah menemukan fakta bahwa ada orang-orang yang seperti ini contohnya. Ada orang kaya raya yang bunuh diri. Ada saudara? Ada. Ada artis terkenal yang penuh prestasi,
juga bunuh diri. Ada orang yang bagi kita tampak keluarganya sempurna, tapi merasa kesepian. Ada pemimpin besar yang tampaknya dihormati, dijunjung di mana-mana, tetapi merasa dirinya hamba. Ada orang yang bagi kita memiliki segala-galanya, lebih dibanding kita. Tapi mungkin kalau saudara pernah bertemu, saudara bisa bertemu dengan orang-orang yang tampaknya lebih kaya dibanding kita, lebih punya banyak hal dibanding kita, tapi kita heran, kenapa dia nggak pernah puas-puas dengan hidupnya. Betul? Betul? Kesenangan, prestasi, keamanan, semua itu kita bisa dapatkan tanpa Tuhan. Tapi hanya kalau kita punya kasih Tuhan yang menghidupkan, kita baru bisa punya kedamaian sejati, harapan, tujuan yang membuat kita berpikir, aku ada, menjadi bermakna karena Tuhan mengasihi kita. Saya rindu, saudara. Saya rindu. Semua kita bakal hidup seperti seorang anak kecil yang tersesat, gak tahu arah pulang, yang mungkin saat ini merasa lelah. Kalau kita akui mungkin kita sedang merasa putus asa, atau haus, atau bahkan lapar. Dan kita berteriak dengan jujur, Tuhan, aku butuh ditolong. Tuhan, aku butuh juru selamat. Kalau kita mau punya hati yang begitu polos dan jujur di hadapan Tuhan, saudara bisa dengarkan suara Tuhan bicara kepada saudara malam hari ini. Tuhan berkata kepada kita semua, aku ada buat kita. Aku ada buat kamu. Saat kamu merasa sedang lelah, putus asa, haus, bingung, kelaparan, aku ada buat kamu. Dan karena itu Yesus datang. Yesus datang bukan cuma untuk mengubah sejarah dunia. Yesus datang untuk mengubah kehidupan kita. Amin. Sejarah memang berubah karena Yesus datang. Kalender berubah karena Yesus datang. Tetapi yang paling penting bagi Tuhan adalah Yesus datang untuk mau mengubah kehidupan saudara. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus belajar menerima dan mengamini kasih Allah yang menghidupkan. Kita harus belajar percaya bahwa tidak ada waktu di mana Tuhan berhenti mengasihi kita. Kita harus mengamini bahwa setiap hari, setiap detik, setiap waktu, tanpa henti, Tuhan itu mengasihi kita. Aminilah bahwa apapun yang kita pernah lakukan, hal-hal paling bodoh, bahkan hal-hal paling berdosa, yang pernah kita lakukan, atau akan kita lakukan ke depan, saudara perlu dengar suara Tuhan malam hari ini. Tuhan berkata bahwa aku tidak pernah berhenti mengasihi kamu sedetik pun, baik kemarin maupun hari ini dan besok-besok. Kita punya Tuhan yang tidak bakal pernah berhenti mengasihi kita. Amin, saudara? Mengapa? Karena ini, kita punya Tuhan yang kasihnya itu inisiatif. Kalau kasih manusia, seringkali bersyarat dan harus menunggu. Menunggu orang lain respon lebih dulu. Menunggu orang lain perbaiki hubungan lebih dulu. Menunggu orang lain minta maaf lebih dulu. Memenuhi syarat lebih dulu. Namun kita bersyukur kita punya Tuhan yang kasihnya itu aktif dan tanpa syarat. Firman Tuhan berkata tadi adalah kita punya Tuhan yang mengasihi kita lebih dulu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Tuhan dulu yang mengasihi kita. Kasihnya tidak menunggu kita bertobat. Kasihnya tidak menunggu kita meminta maaf.
kasih-Nya, apalagi tidak menunggu kita layak dulu. Tuhan mengambil langkah pertama, datang ke dalam dunia, mendamaikan kita dengan Allah lewat Yesus. Dia nggak tunggu kita layak atau bersih atau hebat lebih dulu. Dia inisiatif, dia mendekat lebih dulu. Itu persis seperti ilustrasi. Bayangkan kalau saudara punya anak, entah saudara bapaknya atau mamanya atau saudara yeyenya atau nainainya. Anak saudara, cucu saudara jatuh ke got, bayangin. Siapa yang pernah jatuh ke got? Saya, banyak ya. Banyak ya. Saya pikir cuma saya yang pernah jatuh ke got. Dan ceritanya lucu saudara, suatu hari saya jatuh ke got itu waktu saya masih kecil, itu ceritanya lucu. Saya boncengan naik sepeda sama koko saya, Ko An Kiang. Lalu dia ngejek-ngejek saya, dia yang bawa sepeda, saya yang dibonceng. Dia ngejek-ngejek saya terus, ngejek-ngejek. Mainan kami itu dulu adalah, dia bakal tanya, siapa cewek terjelek di kelas kamu? Lalu saya jawab, namanya A. Gara-gara dia tahu siapa nama cewek terjelek di kelas itu, dia setiap hari bakal sebut nama cewek itu di depan saya. Lalu kami lagi naik sepeda, dia di depan, saya dibonceng, dia sebut-sebut nama cewek itu terus. Saya kesel, saya tutup matanya. Lagi naik sepeda. Lalu yang luar biasa adalah, kami jatuh ke got, dia loncat, dia selamat, saya jatuh. Brus. Semuanya, jangan dibayangkan isinya apa saja. Bayangkan, anak saudara atau cucu saudara, keluar dari got, begitu kotor, keluar dari lumpur begitu kotor. Apakah saudara bakal bilang, jangan deket-deket, sana, bersihin dulu. Apakah bakal begitu? Papa mama yang baik terus saja bakal berkata, deketin dia. Nggak merasa jijik, nggak merasa kotor. Papanya, mamanya bakal deketin dia. Peluk dia. Perhatikan keadaannya. Ada yang luka atau tidak. Memeluk dia. Mengangkat dia. Dan sesudah itu baru membersihkan dia. Betul? Betul? Saudara perlu tahu, itulah yang persis Tuhan rela lakukan kepada setiap kita, setiap hari. Saya berharap saudara tidak bakal pernah merasa terlalu kotor, terlalu jijik. Karena apa? Kita punya Tuhan yang punya kasih, yang mau mendekat lebih dulu, dan dia tidak menunggu. Dia nggak menunggu saudara bertobat lebih dulu. Dia nggak nunggu saudara bahkan meminta ampun lebih dulu. Dia cuma mau tahu bahwa dia sudah datang mendekat dan ini adalah panggilan buat kita semua. Kalau sepanjang tahun saudara berhenti pelayanan karena saudara merasa saudara nggak layak. Kalau sepanjang tahun saudara tidak dekat dengan Tuhan, jarang beribadah karena saudara merasa saudara nggak layak di hadapan Tuhan. Saudara perlu tahu, Yesus datang untuk memberi kasih-Nya kepada kita. Dia mau menerima kita. Dia bakal peluk kita, angkat kita, menerima kita, dan baru kemudian membersihkan kita. Malam ini adalah panggilan buat kita semua. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Kita belajar mengasihi Tuhan dengan sungguh. Apa yang Tuhan tawarkan kepada kita 2000 tahun yang lalu, hari ini tetap sama. Dia mengasihi kita lebih dari perkataan, melainkan dengan tindakan. Lebih dari sekedar menggugah emosi. Dia mengasihi kita dengan pilihan untuk melayani dan merendahkan diri. Lebih dari sekedar kebiasaan, kasih Allah itu adalah tindakan yang konsisten. Dan yang paling penting bagi kita semua, ingatlah, Natal
adalah bukan cuma sebuah kisah untuk kita kagumi, melainkan sebuah kasih untuk kita teladani. Amin. Amin. Malam ini, saya mau ngajak kita berdoa. Tundukkan kepala, berdoa di hadapan Tuhan. Dan saudara katakan ini sama Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya dengan kasih-Mu. Aku percaya Tuhan dengan kasih-Mu. Meskipun aku nggak layak, nggak sempurna, tidak hebat, tidak punya kebanggaan, tidak punya prestasi sekalipun, punya banyak masalah, aku percaya Tuhan dengan kasih. Aku percaya bahwa Engkau bakal memulihkan keadaanku, mengubah hidupku. Dan mari kita berdoa, Tuhan, kami sungguh-sungguh mau belajar percaya dengan kasih Tuhan. Kalau kami punya Tuhan yang datang mendekat dan mengasihi kami. Dan kalau selama ini kami sudah menjauh dari kasih Tuhan, dari komitmen kami, Tuhan, malam ini adalah panggilan dari Tuhan untuk kami kembali mendekat kepada Tuhan. Karena kami mau percaya kasih Tuhan yang tanpa henti bakal mengasihi kami. Pulihkan keadaan kami. Pulihkan luka hati kami. Angkat kecemasan kami. Lebih daripada apapun rintangan, hambatan, permasalahan kami punya, buat kami selalu percaya akan kasih Tuhan. Teguhkan kami Tuhan, kuatkan kami, karena kami percaya kasih Tuhan mampu untuk memulihkan apapun masalah yang kami punya. Apapun Tuhan, Tuhan akan pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan, Amin.